Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam pelatihan metodologi pembelajaran angkatan 15. Kali ini saya dibimbing oleh Bapak Dr. Andes Bambang Rudianto, MPD, dalam tugas individu, pemetaan, kompetensi dasar, dan IPK. Karya Gusti Ayu Made Yuliani, Unit Kerja UPTD SD Impres Oeba 1 Kota Kupang. Tugas saya kali ini adalah tugas yang ketiga, yaitu Learning Journal Pemetaan Kompetensi dan Indikator. Apa tujuan dari pembelajaran ini? Yaitu kami mampu menganalisis keterkaitan antara kompetensi dasar, indikator, dan model pembelajaran. Baiklah, kita akan bahas sedikit apa itu indikator. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Dan bagaimana cara merumuskan indikator? Ada dua tahapan. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD, menganalisis KKO atau kata kerja operasional. Dan tahapan yang kedua, menganalisis indikator berdasarkan tingkat UKRK kompetensi pada KD. UKRK yaitu urgensi, keberlanjutan, relevansi, dan keterpakaian. Dan dijelaskan sedikit, ada tiga indikator. Yang pertama, indikator pendukung atau prasyarat itu berada di bawah level KKO-KD. Indikator kunci sama atau sesuai level KKO-KD, wajib nyampai. Yang ketiga, indikator pengayaan adalah indikator yang berada lebih tinggi dari level KKO-KD. Baiklah, kita masuk pada tugas penentuan target KD, analisis KD ke IPK kunci dan IPK penunjang sampai dengan menyusun tujuan pembelajaran dengan benar. Saya mengambil pembelajaran Bhagavad Gita kelas 6 semester 1. Karena saya mengajar agama, maka wajib untuk menampilkan kompetensi dasar sikap spiritual dan kompetensi dasar sikap sosial. KD sikap spiritual berbunyi menerima kitab suci Bhagavad Gita sebagai tuntunan hidup. Sehingga target KD-nya yaitu menerima kitab suci Bhagavad Gita sebagai tuntunan hidup. Untuk KD sikap sosial, disiplin terhadap isi kitab suci Bhagavad Gita sebagai tuntunan hidup. Dan target KD-nya menunjukkan sikap disiplin dalam menyalin pengertian dan isi pokok Bhagavad Gita. Baiklah, kita akan lanjutkan pada KD pengetahuan. 3.1 berbunyi memahami isi pokok Bhagavad Gita sebagai tuntunan hidup. Di sini memahami masuk pada ranah kognitif 2 atau level kognitif 1. Target KD-nya saya ambil adalah memahami, yaitu C2, isi pokok Bhagavad Gita sebagai tuntunan hidup. Untuk KD keterampilannya berbunyi menyajikan P3 dengan cara melantunkan sloka-sloka dalam Bhagavad Gita. P3 ini berarti psikomotor presesi. Sehingga target KD-nya juga berbunyi menyajikan dengan cara melantunkan sloka-sloka dalam Bhagavad Gita.
kita akan melakukan analisis KD. Tadi sudah disebutkan bahwa KD sikap spiritualnya adalah menerima kitab suci Bhagavad Gita sebagai tuntunan hidup, termasuk dalam afektif 1. Sehingga bisa dikatakan bahwa proses berpikirnya saya mengambil yang pertama yaitu menerima, yang kedua meyakini afektif 2, yang ketiga menghayati afektif 3, dan yang keempat mengamalkan masuk di afektif 4. Materinya Bhagavad Gita mulai dari pengertian, isi pokok, sloka-sloka, dan nilai-nilai yang terkandung. Kemudian kita akan merumuskan IPK-nya. IPK yang pertama yaitu menerima pengertian kitab suci Bhagavad Gita sebagai tuntunan hidup. Yang kedua, meyakini isi pokok kitab suci Bhagavad Gita. Yang ketiga, menghayati sloka-sloka Bhagavad Gita. Dan IPK yang keempat, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran kitab suci Bhagavad Gita. Kita masuk pada KD sikap sosial. 2.1 berbunyi disiplin terhadap isi kitab suci Bhagavad Gita sebagai tuntunan hidup. Jadi proses berpikirnya di sini saya mengambil disiplin dan tanggung jawab. Materinya masih bisa dilihat. Kita akan bahas IPK-nya. Yang pertama, menunjukkan sikap disiplin dalam menyalin pengertian dan isi pokok Bhagavad Gita. Kemudian IPK yang kedua yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mendemonstrasikan sloka-sloka Bhagavad Gita. Yang ketiga, menunjukkan sikap disiplin dalam menyajikan sloka-sloka Bhagavad Gita. Dan yang keempat, menunjukkan sikap disiplin dalam merumuskan nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci Bhagavad Gita. Kita masuk di kompetensi pengetahuan. Kompetensi pengetahuan berbunyi memahami isi pokok Bhagavad Gita sebagai tuntunan hidup. Dimensi pengetahuannya adalah konseptual, proses berpikirnya adalah memahami masuk pada ranah kognitif 2. Proses berpikir dan dimensi pengetahuannya ada 4, yaitu yang pertama menjelaskan ranah kognitif 1, yang kedua menjabarkan C2, yang ketiga menentukan C3, dan yang keempat menganalisis C4. Materinya bisa dilihat, dan sekarang kita akan menentukan IPK-nya. IPK pertama yang kita tentukan adalah IPK penunjang. Adalah IPK yang mengantarkan kita masuk pada IPK kunci, di mana IPK ini adalah IPK prasyarat berada di bawah level KKU KD. Karena KD-nya C2 berarti dia di C1, yaitu menjelaskan pengertian Bhagavad Gita. Kemudian kita masuk pada IPK kunci, yaitu IPK yang sama atau sesuai level KKU KD. Jadi memahami yaitu C2, KKU-nya menjabarkan, IPK-nya berbunyi menjabarkan isi pokok Bhagavad Gita. Jadi dia masuk pada C2. Kemudian kita masuk pada IPK pengayaan. IPK pengayaan dikatakan lebih tinggi dari level KKU KD. Karena KKU KD-nya berada pada ranah kognitif C2, berarti IPK pengayaannya masuk pada C3. Yang pertama, menentukan sloka-sloka Bhagavad Gita dalam kehidupan sehari-hari. IPK pengayaan ini belum termasuk IPK HOTS karena masih berada pada ranah kognitif C3. Yang termasuk dalam IPK HOTS adalah yang terdapat pada C4 hingga C6. Level 3 ya. Kemudian IPK pengayaan yang keempat adalah menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran kitab suci Bhagavad Gita. Nah, ini dia yang masuk dalam IPK pengayaan
IPK HOTS karena sudah masuk pada ranah kognitif 4 atau level kognitif 3. Kita akan bahas KD keterampilan di mana berbunyi menyajikan dengan cara melantunkan sloka-sloka dalam Bhagavad Gita. Menyajikan masuk pada psikomotor 3, yaitu menyajikan dengan target keterampilannya adalah presisi. Kemudian kita akan menentukan IPK. Seperti biasa kita akan menentukan IPK penunjang dahulu, berarti berada di bawah KKUKD. Yang masuk yaitu pertama, menyalin pengertian dan isi pokok Bhagavad Gita. Psikomotor 1. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan sloka-sloka isi Bhagavad Gita, masuk di P2. Dan IPK kuncinya adalah menjawab KKOKD, yaitu menyajikan. Menyajikan dengan mandiri sloka-sloka yang ada dalam Bhagavad Gita, masuk pada P3. Dan untuk IPK pengayaan berarti setingkat lebih tinggi dari KKUKD. Otomatis dia akan psikomotor 4, yaitu merumuskan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran kitab suci Bhagavad Gita. Kita akan merumuskan tujuan pembelajaran. Melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran Discovery Learning, pendekatan TIPEC dengan metode sinkrolus yaitu tatap maya atau online dan asinkrolus offline, teknik Mentimeter, peserta didik mampu memahami isi pokok Bhagavad Gita sebagai tuntunan hidup dan mampu menyajikan sloka-sloka dalam Bhagavad Gita dengan disiplin, tanggung jawab, dan dapat bekerja sama dengan baik serta penuh rasa syukur. Demikian yang bisa saya sampaikan dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.